Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal pada video hubungan usaha, energi, dan daya. Nah, supaya kalian lebih paham, sebelum kita melakukan pembahasan ini, kalian tonton dulu ya video hubungan usaha, energi, dan daya. Oke, mari kita bahas untuk latihan soal nomor 1. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan, ya. Kalau kita punya gerakan bergerak lurus berubah beraturan atau dikenal dengan istilah GLBB, maka kita bisa gunakan persamaan yang pertama, kecepatan yang kedua atau kecepatan akhir, VT itu artinya kecepatan akhirnya, V0 kecepatan awalnya, plus atau min, plus itu kalau dipercepat, min diperlambat, A itu percepatan dikali waktu. Atau kita juga bisa pakai yang kedua itu VT kuadrat, VT tadi kecepatan akhirnya ya, V0 kuadrat plus atau min 2A dikali S. Kita pakai persamaan yang pertama kalau kita dikasih tahu hubungan waktunya. Kita pakai persamaan kedua kalau kita dikasih tahu jaraknya. Misal kalau ada soal, berapa usahanya setelah dia menempuh dalam waktu 2 detik atau 5 detik. Berarti kita bisa mencari kecepatan setelah 5 detik itu pakai persamaan nomor 1. VT itu adalah kecepatan setelah dia bergerak sejauh T ini. Kalau dia bergerak 5 detik, berarti ini kecepatan setelah 5 detik. Sedangkan persamaan 2 itu misalkan setelah dia menempuh jarak 2 meter. Maka VT ini digunakan untuk mencari kecepatan saat dia sudah menempuh jarak S. Kalau dia menempuh jarak 2 meter, berarti ini kecepatan setelah 2 meter. Tapi pada soal ini kita tahu kalau kita sudah punya kecepatan awal 10 meter per sekon dan kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Karena kecepatan 1 dan kecepatan 2-nya sudah diketahui, maka kita langsung masuk ke persamaan. Yang ditanyakan kan besar usaha. Nah, usaha akibat perubahan kecepatan artinya usahanya adalah perubahan energi kinetik. Kalau usaha akibat perubahan suatu ketinggian benda, maka usahanya adalah perubahan energi potensial. Jadi kalian bisa pahami lagi, kalian tonton video hubungan usaha, energi, dan daya, supaya lebih paham. Maka perubahan energi kinetik berarti energi kinetik yang kedua dikurangi energi kinetik yang pertama. Energi kinetik setengah M, karena benda yang sama ya, masanya sama, karena mengalami perubahan kecepatan, kecepatannya beda ya. M V1 kuadrat. Maka ini sama dengan setengah M. Ini boleh dihitung satu-satu. Misalkan masanya dimasukkan dulu, dihitung, ketemu nilainya boleh. Atau lebih efisien, ini dikeluarkan karena mengandung nilai yang sama. Dibentuk seperti ini. Nah, ini juga bisa. Setengah masanya 4 dikali V2 kuadrat, berarti 14 kuadrat min 10 kuadrat. Ini dicorek 2 ya, berarti 2 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat itu kan 196. 196 dikurangi 10 kuadrat, 100. Berarti tinggal 2 dikali 96. 2 dikali 96 itu adalah 192. Maka usahanya adalah 192 Joule. Oke, bisa ya? Atau kalian juga boleh kok menghitungnya setengah dikali 4 dikali 14 kuadrat. Ketemu nilainya, dikurangi setengah dikali 4 dikali 10 kuadrat. Dia akan menghasilkan nilai yang sama. Kalau mau dibuktikan bisa ya, di sini ya. Dengan bentuk ini langsung sama dengan setengah dikali 4 dikali 14 kuadrat dikurangi setengah dikali 4 dikali 10 kuadrat. Nah, ini bisa kita corek, tinggal 2. 14 dikali 14 itu kan 196 ya. 196 dikali 2 itu 392.
Nah ya P-nya. Berarti 2 dikali 196, kita tulis dulu aja ya. Ini kita coret 2 dikali 100. 2 kali 196 itu 392, dikurangi 2 kali 100, 200. Maka hasilnya 392 dikurangi 200, 192 Joule. Hasilnya sama saja. Oke ya. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah bola bermasa 200 gram jatuh dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian 10 meter berapa energi kinetiknya. Kalau kalian biar paham, itu kalian gambarkan. Ini ada bola. Bola ini ada pada ketinggian, nah dari tanah ini, nah ini tingginya hanya adalah 20 meter. Ketika dia ada di ketinggian ini, misalkan di sini ya. Nah, ini ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, kalau bola yang sama, kalau ini bola yang berbeda, maka kita pakai acuannya harus tanah. Karena ini bola yang sama, maka kalian bisa menggunakan acuan yang berbeda, kalian akan menghasilkan nilai yang sama. Misalkan dia ada, ini bola yang sama ya, bola yang sama jatuh, ini bola sama, dia jatuh. Ini posisi, kita anggap ini posisi A, ini kita anggap ini posisi B. Ini bola yang sama ya, beda posisi, bukan dua bola yang berbeda. Tolong difahami ya. Kalau ini dua bola yang berbeda, berarti kita gunakan acuan tanah. Kalau ini bola yang sama, berarti kita bisa menggunakan acuan salah satu dari bola ini. Ya, bola yang sama, dia jatuh. Maka di sini bola pada posisi A dan bola pada posisi B, dia itu punya energi mekanik yang sama. Ya, ini bola yang sama, jatuh, beda posisi, maka terjadi kekekalan energi mekanik. Energi mekaniknya A sama dengan energi mekaniknya B. Nah, ketika kita menyelesaikan kasus ini, kita bebas mau pakai acuan yang mana. Kalau kita menggunakan acuan kita adalah tanah, maka EMA sama dengan EMB benda pada titik tertinggi itu energi kinetiknya 0 ya. Ini kan berarti EPA ditambah EKA, berarti EKA-nya 0 ya. Dia di titik tertinggi. Kemudian di B, EPB ditambah EKB. Oke, yang ditanyakan adalah EKB-nya. EKA-nya 0 karena dari titik tertinggi kecepatannya 0, berarti energi kinetik di A-nya 0 ya. Berarti ini MGHA, masanya sama ya karena benda yang sama. MGHB plus EKB. Masanya 200 gram, kita jadikan kilo. Berarti 200 gram naik 3 berarti 0,2 kilogram. Ya, berarti 0,2 dikali 10 dikali tingginya 20 meter. Karena kita pakai acuan tanah. Sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 10. Tinggi dari tanah pada posisi B, bukan benda B ya, pada posisi B itu adalah 10. Plus EKB. 0,2 kali 10, 2 ya. 2 kali 20, 40. 0,2 kali 10, 2 kali 10, 20 plus EKB. Maka 40, 20 pindah ruas dikurang ya. 40 kurangi 20 adalah 20. Satuannya Joule adalah EKB. Ini kalau kita pakai acuannya tanah.
Kita misalkan untuk mempermudah, kita gunakan posisi B itu adalah titik terendahnya. Maka kita gunakan acuan B itu boleh karena ini adalah benda yang sama, bukan benda yang berbeda. Jadi misalkan kita gunakan titik B itu sebagai titik terendahnya. Bisa kita menggunakan titik B sebagai titik terendahnya, maka dengan cara yang sama, EMA sama dengan EMB, berarti kalau di acuan B, B itu sebagai titik terendah, berarti HB-nya kan sama dengan 0 meter. Sedangkan HA-nya, tingginya A dari titik B itu adalah 10 meter. Maka di sini dengan cara yang sama juga EBA plus EKA ya, energi mekanik yang A, yang energi mekanik B berarti EPB plus EKB. Berarti energi potensial A, M, G, HA di titik tertinggi EK-nya 0. Nah, sekarang B itu kan sebagai acuan. Berarti B titik terendah, berarti energi potensialnya kan 0 plus EK. Maka M, G, HA sama dengan EKB. M-nya 0,2 kali 10, HA-nya berapa? Karena acuannya B, berarti tinggi titik A dari titik B adalah 10 meter. Kali sama dengan EKB. 0,2 kali 10, 2 kali 10, 20 Joule. Nah, hasilnya sama saja. Ya, tapi tolong ini diingat, ini adalah acuan untuk benda yang sama yang jatuh pada posisi yang berbeda. Jadi A dan B itu bukan benda A dan benda B, tapi benda yang sama pada posisi A dan posisi B. Oke ya. Lanjut soal nomor 3. Sebuah bola dengan massa 0,8 kg didorong oleh banu dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Berapakah besar energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter bila kecepatan bola lepas dari sisi meja adalah 10 meter per sekon? Nah, pada kasus ini ada bola ya, tingginya dari meja itu hanya 2 meter. Bola ini dijatuhkan. Nah, ketika dia dijatuhkan ke bawah, dia sudah punya kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Berarti pada kasus ini, bola ini punya energi potensial, punya energi kinetik. Nah, ketika dia dijatuhkan, yang ditanyakan kan berapa energi mekaniknya pada saat ketinggiannya 1 meter. Berarti ketika dia di posisi sini, di posisi ketinggian 1 meter. Ini bola yang sama ya, pada misalkan ini pada posisi P, ini pada posisi H. Ini hanya posisi, bukan bola P dan bola H. Jangan salah paham. Ketika benda pada posisi P ke posisi H, maka kan energi mekaniknya kekal ya. Energi mekanik di titik P itu kan sama dengan energi mekanik di titik H. Misalkan kamu memberikan nama posisinya ini A dan B juga sama saja. Ini hanya penamaan saja. Maka energi mekanik bola di titik P dan energi mekanik bola di titik H itu kan sama. Kalau yang ditanyakan energi mekanik di 1 meter, berarti kan energi mekanik di titik H. Maka kamu kan nanti harus mencari dulu berapa kecepatan di H, baru bisa mencari energi kinetik di H. Itu kan terlalu lama. Jadi kamu bisa langsung saja mencari energi mekanik H itu dengan mencari energi mekanik di titik P. Karena energi mekanik di titik H sama dengan energi mekanik di titik P. Karena ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini berlaku. Jadi, kamu tidak perlu mencari energi kinetiknya dulu di H, baru kamu tambahkan energi potensial. Ya, itu terlalu lama. Tapi kamu juga boleh seperti itu.
kita boleh membuktikan. Misalkan kita mencari energi mekanik di Hi itu dengan menyamakan energi mekanik di P. Berarti kita langsung aja MGH di titik P ditambah setengah MV di titik P kuadrat. Maka 0,8 masanya ya dikali 10, ketinggian di titik P itu 2 meter, ditambah tengah 0,8, kecepatan di titik P itu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini 8 dikali 0,8 kali 10 kan 8 ya. 8 dikali 2, 16, ditambah ini dicoret ini 0,4. 0,4 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat 100. Berarti ini 40. Berarti 16 ditambah 40, 56 Joule. Oke ya. Nah, ini sudah energi mekanik di Hi. Karena energi mekanik di P dan Hi itu sama. Tapi kalau kalian ingin mencari besar energi mekaniknya di Hi dengan menggunakan EP-nya Hi dan EM-nya Hi, boleh. Maka kalian harus mencari kecepatan di Hi dulu. Karena ini benda jatuh bebas, maka kita pakai persamaan GLBB tadi. Karena jatuh bebas, A-nya sama dengan G, sama dengan percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Maka PT sama dengan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G dikali S ya. 2AS, A-nya adalah G, jaraknya adalah ketinggian yang ditempuh dari P ke Hi. Berarti kita bisa tuliskan H gitu ya. Ketinggiannya berarti V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali H-nya adalah yang ditempuh 1 meter. Berarti 100 ditambah 2 kali 10, 20. Maka PT kuadratnya adalah 120 ya. Besarnya masih VT kuadrat ya ini. Nggak usah diubah karena nanti kan bentuknya juga di energi kinetik V kuadrat. Maka kita bisa mencari MMhi langsung menggunakan EPhi ditambah EKhi. Boleh seperti ini. Nah, berarti ini adalah M, G, H di Hi ya, ditambah setengah MV di Hi kuadrat. Nah, ini VT kuadrat itu kan V akhir, V saat di titik Hi. V0 itu V saat di titik P. Berarti kita masukkan ya. Mana ya? Oh ini. 0,8 dikali 10. H-nya berarti di titik Hi dari tanah itu kan 1 meter ditambah setengah dikali 0,8 dikali VH-nya. VH kuadrat ini kan berarti ini ya, VH kuadrat itu. Jadi ini nggak usah diakar, karena ini nanti langsung dimasukkan ke sini bentuknya kuadrat. Ini sudah VH kuadrat, jadi nggak usah dikuadratkan lagi. 120. Berarti 0,8 kali 10, 8 ditambah, ini dicoret dengan ini kan 6 ya. 0,8 dikali 60 sama dengan 8 dikali 6 gitu aja ya, berarti 48. 48 itu kalau ditambahkan 8 kan hasilnya 56. Ya, sama ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan konsep ini, kekekalan energi mekanik, bahwa EM dimanapun energi mekanik di setiap titik itu besarnya sama. Jadi kalau kamu mau mencari di Hi, pasti besarnya juga sama dengan di P. Boleh langsung seperti ini. Boleh juga kamu mau mencari langsung di Hi. Berarti kalau mau mencari langsung di Hi, EM Hi, sorry kok B ya. Berarti ya harus kamu mengetahui
EMHI itu adalah EPHI ditambah EKHI. Berarti kamu mencari dulu energi potensial di Hi, kemudian mencari energi kinetik di Hi. Nah, kalau mau mencari energi kinetik di Hi, kamu harus tahu kecepatan di Hi berapa. Nah, ini harus mencarinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian mau pakai cara yang manapun, dua-duanya sama-sama betul. Kalian memahami konsep kekekalan energi mekanik sehingga kalian samakan dengan energi mekanik di P, itu juga lebih betul dan lebih efisien waktunya. Oke ya? Lanjut di soal nomor 4. Sebuah heater 300 watt, berarti itu menunjukkan daya heaternya ya, digunakan untuk memanaskan air selama 7 menit. Air mengalami kenaikan suhu 30 derajat Celcius. Masa air yang dipanaskan menggunakan heater sebanyak. Nah, di sini kita tahu bahwa daya heaternya itu 300 watt. Nah, berarti kan ini dari sumber listrik digunakan untuk memanaskan air. Berarti kan ini perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas. Maka kita bisa menghitung energi listrik itu sama dengan energi kalor atau kita simbolkan energi kalor itu Hi. Nah, ketika digunakan untuk memanaskan air sehingga kenaikan suhu 30 derajat Celcius, maka kalor ini hanya digunakan untuk menaikkan suhu. Maka kita pakai Mc delta T. Sedangkan energi listrik, kalau kita sudah punya daya listrik, seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan soal tentang jenis-jenis energi dan video tentang jenis-jenis energi, energi listrik itu bergantung apa yang diketahui dan muncul di dalam soal, ya. Berarti kalau yang muncul di dalam soal itu adalah daya, berarti energi listriknya tinggal daya dikali waktu saja. Nah, karena waktunya masih dalam menit, maka waktunya itu harus dirubah menjadi detik dikali 60. 7 dikali 6 itu kan 42 ya. Berarti ini 420 detik. Maka 300, dayanya 300 dikali 420 sama dengan MC. Air. Air mengalami kenaikan suhu. Nah, C air itu tetapan air kalor jenis itu bisa dihafalkan juga, itu besarnya 4200 ya kalau tidak diketahui di soal. Dikali kenaikannya suhu 30. Ini bisa kita coret ya. 30 dengan 30 ini masih ada 01. 01 ini bisa kita coret dengan 01 ini. Ini ada 420, ini ada 420, habis ya. Berarti tinggal 1 nilainya. Berarti massa adalah 1 kilogram. Oke, bisa ya. Lanjut. Soal nomor 5. Elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Oke, ini berarti elemen pemanas sebuah kompor listrik digunakan untuk memanaskan air. Berarti ini kasus yang sama ya. Energi listrik diubah menjadi energi kalor. Berarti EL sama dengan Q. Nah, sekarang kasus ini energi listriknya yang diketahui adalah V dan R. Maka kita bisa pakai persamaan energi listrik yang V kuadrat per R dikali waktu. Karena yang diketahui V dan R. Kalau pada soal nomor 4 tadi yang diketahui adalah daya dan waktunya, berarti kita pakai P dikali T. Nah, digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Maka suhu airnya adalah berapa? Berarti ini kan digunakan untuk menaikkan suhu. Berarti ini pakai Mc delta T. Sedangkan energi listriknya pakai V kuadrat per R dikali T. Oke ya, waktunya 7 menit ya, sama seperti tadi ya.
Berarti waktunya menjadi 7 dikali 60 adalah 420 sekon. V kuadrat, berarti 110 kuadrat. Kita tulis 110 kali 110 gitu ya, dibagi 20 dikali waktunya 420, masanya 1 kg, kalor jenis airnya 4200 dikali delta T. Nah, karena kita mau cari suhu akhir, maka kita harus tahu dulu perubahan suhunya. Berarti kita cari delta T-nya dulu. Ini ada yang bisa dicoret enggak ya? Oh, ini bisa dicoret 420, 420. Nah, ini 0 ini dicoret dengan ini. Ini ada 01 di sini, di kiri dan di kanan itu harus sejajar bisa dicoret ya. Maka ini delta T itu sama dengan, kita pindahkan ke sini aja ya, 11 kali 11 dibagi 2, gini ya. Kita balik, bentuknya kita balik. 11 kali 11 itu kan 121. 121 dibagi 2. Kita tulis saja 121 dibagi 2, berarti 60,5. Nah, ini adalah perubahan suhunya. Maka yang ditanyakan suhu akhir. Delta T itu kan T2 atau T akhir dikurangi T awal, T1. Maka kalau kita balik, yang ditanyakan adalah T2 atau T akhirnya, berarti kan T1 ditambah delta T. T1-nya 20, delta T-nya 60,5. Maka 60,5 ditambah 20 itu kan berarti 80,5, satuannya derajat Celcius. Oke, bisa difahami ya? Yang nomor 6. Soal nomor 6. Tentukan besar daya yang digunakan oleh sebuah mobil yang didorong dengan gaya 45 Newton yang menyebabkan mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter selama 5 detik. Nah, yang ditanyakan kan besar daya. Daya itu bisa didefinisikan usaha dibagi waktu, bisa juga usaha itu kan perubahan energi. Berarti kita definisikan energi dibagi waktu juga bisa. Kalau kita kasusnya energi potensial, misalkan benda pada suatu ketinggian, berarti ya energi potensial dibagi waktu. Kalau status kasusnya itu misalkan mobil bergerak dengan kecepatan, berarti mobil itu kan menghasilkan energi kinetik. Kalau yang ditanyakan daya mobilnya selama 10 sekon, berarti kan itu energi kinetik dibagi waktu. Nah, kalau kasus ini, kan mobil didorong dengan gaya 45 Newton berpindah sejauh 10 meter. Berarti di sini ada usaha oleh gaya 45 Newton. Berarti kan daya itu adalah usaha dibagi waktu pada kasus ini. Usahanya adalah gaya dikali perpindahan dibagi waktu. Gayanya 45 sejauh 10 meter dibagi 5 detik. Ini dicoret masih ada 2, 45 dikalikan 2, hasilnya adalah 90. Berarti dayanya adalah 90 watt. Ini adalah satuan daya. Oke, paham ya? Soal selanjutnya nomor 7. Oke. Sebuah generator listrik tiap detik menerima air sejumlah 4 kali 10 pangkat 4 kg dari ketinggian 20 meter. Ternyata generator dapat menghasilkan daya 7 MW, daya listrik ya. Tentukan efisiensi generator. Nah, kalau yang ditanyakan efisiensi, ya, efisiensi berarti itu kan artinya energi output, energi yang keluar, dibagi energi input dikali 100%. Output itu apa? Energi yang dihasilkan. Input itu energi yang menghasilkan. Nah, pada peristiwa ini, suatu generator listrik tiap detik menerima air sejumlah
4 kali 10 pangkat 4 dari ketinggian. Berarti sumbernya kan ini. Ada generator listrik itu dari sumber ini. Sumber ini adalah sumber air dari suatu ketinggian. Berarti asalnya adalah energi potensial air. Digunakan untuk menghasilkan daya listrik, berarti energi potensial diubah menjadi energi listrik. Berarti energi inputnya adalah energi potensial, energi outputnya adalah energi listrik. Karena air terjun dari ketinggian 20 meter tadi menghasilkan listrik. Berarti dari energi potensial ke energi listrik. Oke ya, semoga bisa dipahami. Berarti energi inputnya karena berasal dari energi potensial berarti ya M, G kali H. Energi outputnya karena berasal dari energi listrik, nah kita bisa pakai persamaan mana? Karena yang diketahui daya listrik berarti ya P dikali E. Oke ya? Yang ditanyakan tentukan efisiensi generator listrik tersebut. Nah, suatu generator listrik tiap detik menerima air. Ternyata generator menghasilkan daya listrik ini. Berarti daya ini dalam waktu tiap detik. Artinya dalam waktu 1 detik. Nah, kita masukkan. Outputnya tadi kan adalah energi listrik per energi potensial dikali 100%. Energi listriknya berarti P dikali T. Energi potensialnya M, G kali H dikali 100%. Nah, daya listriknya 7 megawatt, harus dirubah dulu menjadi watt. Daya 7 megawatt diubah menjadi watt. Megawatt ke watt itu kan dikali 10 pangkat 6. Nah, berarti 7 kali 10 pangkat 6 dikali 1 detik. Masanya 4 kali 10 pangkat 4 dikali 10 dikali hanya 20 kali 100%. Maka ini ada yang bisa dicoret enggak ya? 6, 10 pangkat 6. Ini kan berarti nolnya ada 6 ya. Ini sudah ada 4, 5, 6. Berarti ini nolnya habis semua ya. Dicoret dengan ini. Berarti tinggal 7 dibagi 4 kali 2, 8. Berarti 7 per 8 kali 100%. Maka 700 dibagi 8 itu 87,5%. Nah, berarti energi energi potensial dari air ketinggian 20 meter itu yang digunakan untuk menghasilkan daya 7 megawatt itu hanya sekitar 87,5%. Artinya seperti itu. Oke, bisa difahami ya? Soal nomor 8, soal yang terakhir. Air terjun dari ketinggian 8 meter digunakan 75% energinya untuk membangkitkan listrik bertegangan 200 volt. Nah, berarti dari air terjun punya ketinggian. Ini kasusnya sama ya. Berarti ini energi potensial dirubah menjadi energi listrik. Berarti inputnya energi potensial, outputnya adalah energi listrik. Maka efisiensi adalah outputnya listrik per inputnya energi potensial dikali 100%. Nah, pada kasus ini, untuk energi listriknya itu kan diketahui tegangan dan arus. Maka untuk energi listriknya kita pakai VI kali P. Karena yang diketahui V dan I. Gitu ya. VI kali T dibagi energi potensialnya M, G, H dikali 100%. Yang ditanyakan jika massa air yang jatuh sebanyak 12,5 kilo, maka yang diperlukan untuk mencapai arus 1 ampere adalah, ini maksudnya waktunya yang ditanyakan. Maka waktu yang diperlukan ini kurang ya sepertinya soalnya.
maka waktu yang diperlukan untuk mencapai arus 1 ampere. Efisiensinya 75%. Efisiensinya 75%. V-nya 200 dikali 1, waktunya ditanyakan, per 12,5 dikali 10 dikali ketinggiannya 8 dikali 100%. Prosentase gini ini bisa dicoret ya. 75 itu dibagi 253, ini dibagi 254. Boleh ya, gini nih. Pokoknya segaris atas itu bisa dicoret atau dalam satu dalam satu posisi ini berarti ruas atas dan ruas bawah. Nah, ini di matematika mungkin sudah kalian pahami. Ini dicoret 8 dan 4, ini habis, ini ada 2, ini dicoret ini. Berarti ini tinggal kita pindah ruas saja ya. Ini 3, ini sisa 3 ya. Ini 12,5 karena pindah ruas jadi naik. Ya, dikali 12,5. Nah, ini masih ada 0,1 di atas, berarti pindah ruas jadi di bawah ya. Dikali T, maka T sama dengan, saya balik aja ya, nggak apa-apa ya. Intinya sama, 12,3 kali 12,5 bagi 10. Berarti hasilnya adalah 3,75 detik. Ini waktu yang dibutuhkan. 3 dikali 12,5 dibagi 10. Ini maksudnya gini ya, ini 12,5 itu kan pindah ke ruas kiri kan berarti jadi dikali. Karena pembagian pindah ke ruas kiri dikali. Sedangkan 0 ini kan masih ada 0,1 berarti 10 ya nilainya. Pindah ke ruas kiri berarti jadi dibagi. Nah, ini cuma saya balik. Jadi T sama dengan, misalkan kalian 3,75 sama dengan T juga boleh saja. Oke ya, semoga bisa difahami dan menambah ilmu kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.